Iklim dan cuaca ternyata memiliki arti yang berbeda. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Walaupun cuaca dan iklim berbeda, tetapi unsur-unsur yang membentuknya itu sama. Unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sinar matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh kondisi awan dan perbedaan sudut datang siang matahari. Yang kedua, suhu. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Persebaran secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis garis ekuator, atau biasa disebut dengan garis kayalan yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Dan semakin ke arah kutub suhu udara semakin dingin. Sedangkan persebaran secara vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat, maka suhu udara semakin dingin. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Yang ketiga, kelembapan udara atau humidity. Dalam udara terdapat air yang terbentuk karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Jadi, humidity adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat untuk mengukurnya adalah hygrometer. Yang berikut, awan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Yang kelima, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan digunakan alat yang disebut penakar hujan atau rain gauge. Yang keenam, angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Perbedaan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Sedikit penjelasan. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia termasuk dalam iklim tropis. Yang menjadi pertanyaan di sini, kira-kira iklim tropis itu memiliki karakteristik yang bagaimana? Nah, yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20% sampai 30% derajat Celcius. Bahkan, di beberapa tempat rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang ketiga, hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Yang keempat, dipengaruhi oleh pergerakan peredaran matahari yang menyebabkan peredaran pola angin sehingga terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kelima, di beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, terdapat gunung-gunung yang tinggi sehingga mempengaruhi variasi unsur iklim di setiap wilayahnya. Yang keenam, Indonesia juga memiliki iklim tropis. Hal ini dipengaruhi bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim ini lembab
dan banyak mendatangkan hujan. Iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Yang pertama, iklim musim atau iklim muson. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya, muson barat, dan angin musim timur laut atau musim timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah, sehingga membawa musim hujan atau penghujan. Angin musim timur bertiup sekitar bulan Mei hingga bulan September yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Yang berikut, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang berikut, iklim panas atau iklim tropis atau tropika. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim tropis bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya curah hujan tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Yang pertama, efek gas rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Yang kelima, penggunaan chlorofluorokarbon atau CFC yang tidak terkontrol. Yang keenam, gas buangan industri. Yang berikut, dari perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Yang keempat, terjadinya bencana alam, angin puting beliung. Yang kelima, berkurangnya sumber air. Sekian dan terima kasih.